Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi menjelang siang kita masih diberi kenikmatan, kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa hadir dalam rangka rapat koordinasi atau sosialisasi terkait Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Selanjutnya salam serta semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Pak Darlamir yang diwakili oleh Pak Arifin yang hormati, Pak Kapolres yang dari Kementerian yang hormati, para kantor urusan agama mantap yang hormati, para puskesmas beserta jajar panitia penyelenggara yang hormati, Bu Korin, Bu Koran, kemudian dari desa dari desa yang diwakili oleh para kasih kesra, akademik, kasih kesehatan desa, Bu dari KB, koordinator KB nanti, Bapak Ibu semua hadirin yang hadir. Tadi sekilas setelah kita dengar, kita simak bareng uraian hikmah apa santapan rohani? Siraman rohani yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Bintang yang mantap. Salah satu kesempatan. Yang pertama tentunya permohonan maaf kepada camat yang sedianya membuka dan memberikan arahan pada pertemuan kali ini. Namun demikian pada saat yang sama ini juga ada kegiatan cuci tangan pakai sabun ini di TK pesantren, sehingga mohon maaf karena agendanya sama, ya beliau menugaskan kepada saya. Namun demikian saya juga terlambat, saya nunggu informasi dari Pak Lutfi karena saya di ruangan dan disposisi surat yang begitu numpuk sehingga saya di ruangan tahu-tahu di sini sudah masalah tadi mulai. Saya juga mohon maaf karena terlambat nih. Bapak Ibu yang hormati, terkait masalah kesehatan jiwa ini kira-kira gambaran atau di benak anak kita kira-kira bisa menimpa pada setiap individu atau tidak? bisa. Ya, hanya saja tingkatannya sudah seberat apa Mbak Resmi? Karena bisa saja yang duduk di depan kalau terjadi kegoncangan dan sebagainya, ketidakseimbangan antara akal, pikiran, tingkah laku, kemungkinan juga bisa. Terus tekanan biasanya yang bisa mempengaruhi tekanan apa? Ekonomi. Wah, ya ekonomi. Goncangan batin biasanya, tekanan batin, pengunek-unek yang tidak keluar, pengunek-unek yang terjebak bisa Pak nih, Pak kalau kata bisa curhat, tidak punya lahan curhat, adanya kan semua beban pikiran itu berada di badan kita sendiri.
larinya mau kemana? Ini kita bicara di lingkungan sekitar dulu, belum ke lingkungan masyarakat. Kalau gejalanya nampak, malah sama sebuah cowok mantap ya. Nah itu gejalanya pas rendah kan. Kalau gejalanya nampak, untuk menanggulangi, mengatasi akan lebih cepat teratasi. Nah, tapi ini yang perlu kita pahami, kita pelajari dan perlu kita sikapi. Manakala itu gejalanya tidak nampak, biasanya apa? Orang cenderung menyendiri, diam diri di pojokan apa di mana. Kalau diam dirinya sekarang bermain HP, utak-utak, berobat pasang di utak-utak. Ini terkait dengan masalah kegiatan hari ini, mari kita sikapi bareng-bareng, terutama di lingkungan kerja kita. Kira-kira teman, saudara, kira-kira sudah mengarah ke gejala itu atau belum? Mudah-mudahan tidak. Nah, maka untuk antisipasi hal-hal itu ya mari kita diseimbangkan antara kebutuhan jiwa, rohani pasti, rohani kita, badan kita dengan porsi asupan yang seimbang. Nah, untuk kebutuhan jiwa kita apa kira-kira yang kebutuhan dengan rohani? Kan bukan sandang, bukan papan, bukan, tapi apa? Ya terkait dengan masalah keagamaan. Keagamaan. Budaya kita yang dulu sudah ada, kalau tidak keliru, waktu itu masih ingat tidak? Setiap hari Jumat di tempat-tempat kita kerja harusnya apa? Ngaji. Diberi siraman rohani. Oh, ini perlu dihidupkan kembali budaya yang sudah istilahnya kebiasaan budaya Mas. Korwil ini perlu dia dari puskesmas kemudian istilahnya ditegaskan kembali. Nanti saya tak ngatur bersama perlu ada tim, bentuk tim untuk sekali-kali atau kalau di pendopo sudah hampir setiap Jumat atau Jumat manis itu selalu kumpul dari dinas itu di istilahnya apa lah, pengajian pagi atau apa. Paling tidak kita mencoba di desa yang perlu, di balai desa, kantor desa, kita luangkan waktu sejenak untuk ya introspeksi, mawas diri dan sebagainya, sehingga barangkali untuk bisa memberikan pencerahan, memberikan obat terkait dengan kebutuhan jiwa atau rohani kita. Karena kita sudah jenuh, memorinya yang mestinya harus direfresh ya orang tersebut. Memorinya itu kan disegarkan kembali. Bersih Pak. Kalau memorinya terlalu penuh, ya nanti Ntar ini hilang penuh. loadingnya
Zarola ya, loadingnya lama, terus virus-virusnya yang harus dibuang, sampah yang air yang nah itu ibaratnya sebuah memori HP atau memori komputer yang harusnya tiap saat harus di-refresh. Maksudnya itu melalui siraman santapan rohani. Mungkin itu ya apa yang saya sampaikan. Barangkali nanti malah mengajak apa yang saya disampaikan oleh Puskesmas, materinya malah nanti Pak Lutfi malah bingungan saya orientasinya ke jiwa yang perlu refreshnya pakai apa? Nah, mestinya kan tidak hapus data. Kalau hapus data nanti hilang. Oh ya, dari perbankan ya, Pak Eko malah kemarin dari perbankan dari BKK dari itu ya. Jadi itu sudah kan kira-kira setiap saat memberikan bonus ya dia kan bisa membuat orang bahagia bersenyum tapi jangan menunjukkan sendiri hanya kan jiwa dan sebagainya. Ini momen ini sangat penting karena kebetulan nih harga produk pertanian sedang anjlok. Pengaruh stres. Ini tadi kan ada yang mengatur karena faktor ekonomi, terus bisa faktor kurang harmonisnya dalam keluarga yang istri merasa ditekan tekan oleh suami, padahal sih jaluknya ditekan tapi tekan apa dulu ada tekanan, terus si suami merasa sering menekan tapi kan istrinya tidak berontak. Ada tekanan dalam hubungan keluarga rumah tangga, terus menghadapi anak yang saat sekarang saya pikir anak siapa manut cari anak-anak yang patuh taat bisa sopan santun uslahkan anak taat patuh terhadap tapi sehingga mari kita renungkan bareng mencari solusi yang terbaik agar kondisi generasi penerus kita generasi yang cerdas, sehat, tapi berakhlak. Ini tugas kita bareng para kasih kesra. Para kasih kesra di desa sih sering memberi senang orang dengan pembagian BPR, BPKH. Tapi tidak menutup kemungkinan malah panjenengan tertekan dengan masalah-masalah protesan dari warga yang tidak memberi utama. Demikian juga ekonomi. Mestinya sering garis senang kalau guru-guru, malah perintah dikira mengintimidasi dan sebagainya. Begitu juga ini di depan Pak Polsek, rame niatnya apik, ini malah diterima tidak baik. Sehingga mari kita bareng-bareng dalam kesempatan ini, mari kita manfaatkan nanti materi apa yang disampaikan oleh narasumber dari Puskesmas agar memberikan pencerahan terutama pada pribadi kita, nanti gedok pula pada teman-teman
kerja dan juga di lingkungan sekitarnya. Jadi mungkin itu apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.